Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azila. Saya dari kelas 26 Manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Bank Syariah. Sejarah Bank Syariah. Kegiatan Bank Syariah pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, lalu disusul oleh negara-negara lain di dunia. Di Indonesia sendiri, Bank Syariah relatif baru. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat, sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota-kota lainnya. Produk Bank Syariah. 1. Al-Waqiah atau simpanan merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip Al-Waqiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah, yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan. Di dalam simpanan ini juga ada namanya rekening giro wadiyah, perhitungan keuntungan tabungan mudharabah, dan perhitungan keuntungan deposito mudharabah. 2. Pembiayaan dengan bagi hasil. Dalam bank syariah, untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional, untung bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muza'arah, dan al-musaqqah. Yang ketiga ada bai'al murabahah. Bai'al murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang dia inginkan. Keempat, bai'as salam. Bai'as salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang. Yang kelima ada bai'al istihna. Bai'al istihna adalah bentuk khusus dari akad bai'as salam. Oleh karena itu, ketentuan bai'al istihna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dilakukan tawar-menawar dalam sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsur per bulan atau di belakang. Keenam, ada al-ajrah atau leasing. Al-ajrah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam prakteknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing baik untuk kegiatan operating leasing maupun financial lease. Yang ketujuh ada al-wakalah atau amanat. Al-wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Yang kedelapan ada al-kafalah atau garansi. Pengertian al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Yang kesembilan ada al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Yang ke-10 ada ar-rahan. Ar-rahan adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Penilaian kesehatan bank syariah. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia. PBI nomor 9-PBI-2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah berlaku mulai 24 Januari tahun 2007. Dalam penilaian kesehatan, bank syariah telah memasukkan resiko yang melekat pada aktivitas bank atau inherent risk yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan yang meliputi faktor-faktor antara lain. Yang pertama, permodalan atau kapital, kedua, kualitas aset, asset quality, yang ketiga, rentabilitas atau earning, yang keempat, likuiditas, liquidity, yang kelima, sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Yang keenam, manajemen atau manajemen. Kemudian, untuk menentukan peringkat komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan sebagai berikut. Nomor 1, peringkat 1 atau komposit 1 dengan keterangan bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik dari pengolahan usaha yang sangat baik. Sedangkan komposit 2, bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik dari hasil pengolahan usaha yang baik. Begitu pula komposit yang ketiga, bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik hasil dari pengolahan usaha yang cukup baik. Yang keempat, komposit 4, bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengolahan usaha yang kurang baik. Komposit kelima, bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengolahan usaha yang tidak baik.